beserta keluarga besar. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan, amin
Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah hadirin hadirat jamaah majlis ta'lim ngaji Sabtu subuh mahfil khutbah Quran majlis Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang begitu luar biasa, nikmat yang begitu banyak, anugerah yang begitu luar biasa, sehingga kita bisa istiqamah hadir duduk di majelis yang kita cintai ini. Semoga duduk hadirnya kita menjadi sebab Allah turunkan rahmatnya kepada kita dan Allah turunkan keberkahannya kepada kita. Dan sebagaimana sabda Nabi SAW, burika ummati fi bukuriha, keberkahan ditumpahkan buat umatku pada waktu pagi. Mudah-mudahan pagi hari ini kita ketumpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita umatnya minal dzulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung lanjutkan kajian kita daripada kitab Bulughul Maram. Sekarang sampai kepada babul wudu. Setelah kita lewatin babul aniyah, babul najasah, sekarang kita masuk babul wudu, bab yang terkait dengan wudu. Ada yang namanya wudu bidammil waw, ada yang namanya wudu bifathil waw. Ada fathah wawnya, ada dhammah wawnya. Kalau dhammah wawnya, wudu itu adalah wudu yang kita laksanakan, wudu. Nah, kalau wudu itu adalah air wudu. Makanya ada hadis apa? Kada sahabiyu yang kata tilu, sahabat-sahabat itu hampir saling berperang, rebutan. Saking rebutannya terhadap azari wadu'ahun Nabi SAW. Makna hadis daripada bekas wadunya Nabi, apa bekas air wudunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat-sahabat Nabi pada ambil barokah dari bekas air wudunya Nabi, ambil barokah dari air wudunya Nabi, ambil barokah dari keringatnya Nabi. Keringatnya Nabi dijadiin minyak wangi, dijadikan minyak wangi. Darahnya Nabi setelah canduk, setelah dibekap, darahnya Nabi setelah dibekap diminum sama sahabat Nabi. Maka Nabi katakan kulitmu itu tidak akan tersentuh dengan api neraka. Maka bukan darahnya yang menjadikan seseorang itu terselamatkan dari api neraka, bukan juga yang lain-lainnya. Seperti sahabat Nabi ada salah satunya gemuk, gendut orangnya. Singkat cerita, dia sentuhkan perutnya dengan perutnya Nabi SAW. Sehingga Nabi katakan, kulit yang menyentuh dengan kulitku tidak akan tersentuh dengan api neraka. Artinya bukan cuma sentuhan kulit, meminum darah atau yang lain sebagainya daripada pengambilan barokah tersebut, akan tetapi yang menyebabkan para sahabat atau orang-orang
mendapatkan kemuliaan dari keberkahan Nabi adalah itu didapat melalui rasa mahabbah yang timbul dari hatinya, rasa cinta yang timbul dari hatinya. Bukan hanya cuma minum darahnya aja, bukan cuma bersentuhan kulit aja dengan Nabi Muhammad, tapi ada di dalam hatinya mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bersentuhan aja, para musuh-musuhnya Nabi Muhammad banyak yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad, sentuhan tangan, sentuhan dan lain sebagainya, tapi mereka gak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Yang ada malah kebencian, begitu. Jadi rasa cintanya seseorang itu kepada Nabi Muhammad dapat menyelamatkan dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bab terkait dengan wudu. Kita baca hadis yang ke-29 sekarang. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Akhrajahu Malikun wa Ahmadu wa Nasaiyu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Nah, ini hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah. Siapa namanya? Nah, namanya Abu Hurairah siapa? Udah lewat nih, udah kelamaan ya. Kemarin aja kita lupa oleh. Ini Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Sayyidina Abu Hurairah termasuk minal muksirin, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini Sayyidina Abu Hurairah. Beliau sampaikan hadis yang berbunyi Nabi SAW qala Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, laula, seandainya, la asyqa, laula an asyqa, seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, tidak merasa bahwasanya memberatkan kepada umatku, tidak khawatir memberatkan kepada umatku. Jadi Nabi khawatir memberatkan umatnya. Kalau nggak khawatir, la amartuhu bisiwak ma'a kulli wudu'in. Niscaya aku akan perintahkan mereka untuk pakai siwak di setiap sebelum melaksanakan wudu. Ada riwayat yang lain ma'a kulli sholatin. Yang terkait di sini adalah wudu, pakai siwak sebelum berwudu. Ini siwak keutamanya luar biasa. Apa namanya? Matharatun lil fami wa mardatun lil rabbi wa maghdabun lisyaitani wa mafrahatun lil malaikati. Ini pakai siwak bikin Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha, bikin setan benci, bikin malaikat senang, memberikan pahala yang luar biasa. Bahkan sebagian ulama itu menuliskan keutamaan pakai siwak ini, disebutkan sampai 70 keunggulan, 70 keutamaan. Bikin kuat gusi, bikin putih gigi, menghilangkan balgham, reak, begitu, bikin suara indah, bikin fasih dalam berucap, terus lagi menghilangkan kotoran yang ada di mulut,
terus mendatangkan kesehatan, menajamkan mata, begitu, dan macam-macam. Ada 70 disebutkan oleh para ulama. Banyak keutamaan daripada memakai siwak. Jadi luar biasa. Cukup dengan keutamaan satu atau dua, yaitu bikin Allah ridho, bikin malaikat senang, bikin setan marah. Udah jadi penyemangat itu. Dan yang paling penting adalah siwak ini dapat menyebabkan penggunanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini udah paling penting. Mati husnul khatimah. Kan kita hidup cuma pengen itu. Nah, kita hidup cuma pengen matinya husnul khatimah, sebab innamal a'malu bi khawatimiha. Innamal a'malu bi khawatimiha. Amal kita mulai dari kita lahir sampai sekarang yang kita lakukan semuanya nggak ada nilainya ketika ujungnya akhir hayatnya jelek. Tapi semua akan menjadi baik ketika di ujungnya bagus, di ujungnya baik. Maka pakai siwak ini bisa menjadikan seseorang mati dalam keadaan baik, mati husnul khatimah. Ini janjinya Nabi Muhammad SAW. Nah, siwak ini boleh pakai yang bentuk kayak gini, yang Nabi pakai siwak dari akar kayu arak, namanya kayu arak model kayak begini. Atau kalau nggak ketemu yang model kayak begini, pakai apapun. Kata ulama, pakai apapun sekiranya bentuknya keset, tisu, baju, atau sorban, atau bahkan sebagian ulama membolehkan siwak pakai jari temannya, pakai jari sebelahnya. Jadi misalnya nih nggak bawa siwak, dua orang nih nggak bawa siwak nih, ya Bu Ian sama siapa, ada Bu Ian, ada Bu Ian, ada tuh, ada Bu Ian sama siapa nggak bawa siwak tuh. Nah, Bu Jana ada berdua, Ian sama Bu Jana nih nggak bawa siwak. Gua nggak bawa siwak nih, sama ya udah gua pinjam telunjuk gua. Bu Ian pakai telunjuknya Bu Jana pakai telunjuknya Bu Ian. Boleh apa enggak? Boleh. Dianggap memakai siwak. Itu dianggap pakai siwak. Kalau nggak bawa misalnya. Jadi boleh pakai apapun yang sekiranya keset. Kalau nggak keset kayak misalnya beling atau pakai gundu gitu, keleci, nah nggak bisa karena nggak keset. Terus ini pakai siwak kapan sunnahnya? Sunnahnya kapanpun, keadaan apapun. Mau baca Al-Quran, mau sholat, mau wudu, mau bangun tidur, mau tidur, lagi duduk-duduk bersiwak, begitu sunnah. Nah, ada satu waktu menjadi lebih dikuatkan sunnahnya, artinya mendekati kewajiban. Hanya saja nggak sama bahkan sampai ada yang mewajibkan. Kapan? Ketika inda taghayyuril fami, ketika mulutnya udah aromanya berubah, jadi harus dibersihin tuh. Ini siwak ini salah satu sarana yang diwajibkan oleh agama dalam bersuci. Agama ini kan suci, agama ini hanif, suci, bersih. Nah, salah satu sarananya adalah pakai siwak. Atau nggak punya siwak, pakai yang namanya sikat gigi. Nggak apa-apa pakai sikat gigi, niat pakai sikat gigi, niat bersiwak berpahala. Bangun tidur pakai sikat gigi, niatin bersiwak dapat pahala, dapat pahala itu siwak. Ketika bangun tidur, ketika sholat, lebih dikuatkan lagi kesunahannya oleh agama.
pakai siwaknya. Asalkan ada juga waktu pakai siwak ini makruh. Ada kalanya pakai siwak makruh. Kapan? Ketika setelah zuhur dalam keadaan berpuasa. Kalau udah berpuasa, kita nggak boleh bukan nggak boleh, makruh bersiwak setelah zuhur. Kalau sebelum zuhur masih boleh, setelah zuhur nggak boleh, makruh. Terus kalau udah kita tidurnya pagi, bangunnya sore. Kalau nggak sikat gigi kesiangan. Yang jualan gorengan kita beli ke bawah kan. Kalau emang sesekali ada yang makruh. Ada yang lebih berbahaya lagi dari makruh, mengganggu orang. Kenapa kok pakai siwak nggak boleh makruh ketika berpuasa? Karena di dalam puasa itu ada tujuan yang lebih penting daripada siwak, yaitu la khulufu famu shaim. Aroma daripada mulut seorang yang berpuasa itu atyabu minal misik, kata Nabi, lebih indah, lebih harum daripada, lebih semerbak daripada minyak misik. Kita nggak bahas sono sebab panjang nanti. Aroma mulut ini berarti jorok, kotor. Kok agama ngajar kotor? Bukan, maknanya bukan hanya itu, melainkan maknanya ulama kasih penjelasan sangat luar biasa, sangat luas terkait bau mulut orang yang berpuasa. Kenapa dikatakan lebih afdol daripada minyak? Nanti penjelasan itu kita bahas di subuh bulan Ramadan. Mudah-mudahan banyak umur semuanya bisa ketemu bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, walafiat. Nah, ini pakai siwak sunnah, bahkan menjadi wajib. Terus siwaknya itu, kalau punya siwak yang model begini, panjangnya jangan lebih dari 1 jengkal. Jangan lebih dari 1 jengkal. Karena kalau lebih dari 1 jengkal itu dipermainkan, lebihnya dipermainkan sama syaitan. Jadi makanya jempolnya di bawah 1, 3 di atas, kelingkingnya di bawah begini. Jadi begini pas ujung, jangan lebih. Kalau lebih, kalau kepanjangan menjadi lebih megang. Nah, lebihnya ini digelayutin setan katanya. Disebutkan dibuat permainan sama setan. Nah, terus cara pakainya gimana? Cara pakainya bebas aja sebenarnya, mau bagaimana perdayaannya. Tapi yang utama dikatakan sama ulamanya angka 8 begitu, angka 8. Terus langit-langit tuh diginiin, terus lidahnya juga diusapin. Begitu cara pakainya. Kalau pakai begitu doang, boleh-boleh aja, tetap mendapatkan sunnah. Jadi boleh dipakai bagi sholat, buat sholat di rumah, buat bangun tidur, walaupun kita tetap sikat gigi juga, begitu. Nah, kita pakai, dapat sunnahnya, terus harapannya biar matinya husnul khatimah. Siwak ya dicuci kalau udah selesai, sambil wudhu tuh bisa dipakai sambil diwudhu begitu. Sekiranya udah kelamaan dipotong habis, tapi dikolet lagi kulitnya begitu. Keras. Cara melembutinnya, kalau yang keras itu dipakai bermain air panas. Habis dipotong ini kan ujungnya begini nih awalnya. Terus gimana mau bikin biar kayak begini? Dikelet dulu, dipisauin, habis itu kelet dikit-dikit pakai tangan atau pakai pisaunya. Nah, kan udah kelihatan lebih putih tuh, kulitnya hilang. Nah, celupin di air, begitu. Celupin di air panas. Nggak usah dikit, udah direndam ya, langsung digigit aja pelan-pelan. Digigit pelan-pelan. Oh, saya giginya udah nggak ada. Minta gigitin sama yang ada giginya. Jangan, nggak usah. Ditekan-tekan apa bagaimana caranya dah. Biar lembut, ntar lama-lama jadinya kayak sikat, begitu. Nah, kalau air pertama kali ulama
itu airnya jangan maksudnya misalnya seandainya direndam terus siwak pertama kali siwak itu airnya jadi jangan dilepehin, ditelan aja dah. Nah, untuk yang selanjutnya nggak apa-apa dikeluarin, misalnya rendaman selanjutnya ada terasa kayunya, nah, dilepehin nggak apa-apa. Jadi begitu. Akhirnya begini, siwak punyanya jangan satu, kalau satu pasti hilang. Ini modelannya siwak ini kayak pulpen, kayak pulpen, kayak korek, cepat hilangnya. Korek cepat hilangnya, pulpen cepat hilangnya. Nah, siwak begitu juga cepat hilangnya. Belinya 10 langsung, beli 10, beli 20, simpan di rumah. Rasanya kayak kayu, rasanya kayak kayu begitu. Taruh di samping kasur, taruh di tempat sholat, taruh di kantong, taruh di tas, taruh di banyak loh. Di mana aja ketemu ada siwak. Terus kalau naruh, kata ulama ini kasih aturan, kalau taruh siwak ketika di ubin begini, naruhnya jangan digeletakin begini. Kalau di ubin naruhnya digini-gini tuh, didiriin. Jadi jangan digeletakin. Masuk akal logikanya biar nggak kotor kan, begitu logikanya. Kan ulama ajarin begitu, didiriin begini nih. Nah, begitu, jangan digeletakin sembarang begitu. Kadang-kadang lagi kalau jangan ditaruh sembarangan. Kalau ditaruh sembarangan diisengin sama cucunya, taruhin cabai kan, diolesin cabai bahaya kan. Jadi ini siwak nih. Nah, sunnah yang banyak orang lupain. Orang banyak lupain. Nah, ini padahal siwaknya penting. Minimal itu mati husnul khotimah tuh luar biasa keunggulannya. Kita pengen mati husnul khotimah, upaya kita salah satunya pakai siwak. Usahanya kita salah satunya pakai siwak biar bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi fadilahnya luar biasa, apa namanya, bersiwak, keutamanya luar biasa, apa namanya, keunggulannya, keutamaannya siwak ini. Minimal kalau nggak punya siwak yang model begini, pakai tisu kalau mau sholat. Kalau pakai sholat nih, itu Nabi bilang sholat pakai siwak lebih unggul dari sholat tanpa siwak dengan 70 diafan, 70 kali lipat. Pakai siwak dapat tambahan 70 kali lipat. Kalau sholat pakai siwak tambahan 70 kali lipat. Pakai sorban yang lagi tambahan 70 kali lipat. Pakai imamah yang lagi tambah 70 kali lipat. Keutamaannya kepada selain yang nggak pakai imamah, nggak pakai siwak, nggak pakai sorban, nggak pakai siwak begitu. Jadi siwak ini kalau bisa jangan sampai ditinggalin siwak. Nah, terus pakai siwaknya pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Walaupun dia keyboard, kan ada orang yang keyboard tuh sukanya yang hidup tangan kirinya dibandingkan tangan kanannya. Tapi kalau pakai siwak pakai tangan kanan, dibiasain pakai tangan kanan. Kita apa namanya, tanamin dah dalam diri kita buat nyontohin anak kita, nyontohin cucu kita, kalau makan, minum, ngambil sesuatu, ngasih sesuatu pakai tangan kanan, dibiasain. Kadang-kadang orang apa namanya, kebiasaan minum tangan kiri, sehingga dilihatnya kurang enak, dilihatnya kurang bagus begitu. Apalagi terlihat dia itu tokoh atau orang terhormat minum tangan kiri, rasanya kurang pantas. Minum tangan kiri berdiri lagi kurang pantas, minumnya duduk pakai tangan kanan. Pakai siwak begitu juga, pakai tangan kanan, duduk apa namanya, menggunakan tangan kanan pakai siwak. Jadi siwak dipakai dah, dibiasa-biasain dah pakai siwak. Banyak kalau sekarang. Ini kenapa Nabi katakan sulit? Seandainya saya nggak khawatir memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk pakai siwak. Kenapa? Sebab
dianggapnya siwak ini nggak ada di semua tempat. Sebagian daerah sulit nyari siwak. Kalau diwajibin sama Nabi SAW diperintahkan menjadi wajib. Kalau wajib nyarinya susah kan ngerepotin. Sifatnya Nabi SAW kasih sayang, gak suka ngerepotin. Ngerepotin umatnya. Nggak mau ngerepotin Nabi sehingga tidak sampai diperintahkan, tidak sampai diwajibkan. Tapi saking pentingnya Nabi ngomong juga, ini penting banget. Kalau seandainya saya nggak takut saya beratin, saya bakal suruh kamu pakai siwak, saya akan wajibkan. Artinya ini begitu penting pakai siwak. Begitu, cuma karena nggak semua daerah banyak ada siwak, tapi sekarang dimanapun gampang. Nggak ada di daerah sini, kita bisa beli online. Di daerah sini nggak ada, kita bisa beli online, gampang, datang sendiri dianterin lagi sama orang. Kita nggak perlu keluar rumah, gampang nyarinya di mana-mana. Atau kita mau keluar rumah, kita cari di tempat-tempat yang jual ini, ada di Condet, ada di macam-macam itu tempat-tempat yang jual siwak. Begitu. Jadi apa namanya, kita hidupin deh sunnah-sunnah Nabi SAW. Orang kalau udah hidupin sunnahnya Nabi, nanti apa namanya, dia akan disambut sama Nabi SAW. Karena ma'ifil jannah, kata Nabi SAW, orang akan menghidupkan sunnahnya Nabi, nanti bakal bersama Nabi SAW. Gitu ya, pipilin, kalau kata orang Betawi, kita pipilin sunnah-sunnahnya Nabi dikit-dikit. Pakai siwak sunnahnya Nabi, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, kamar mandi kaki kanan, keluar kaki kiri, pakai baju bismillah, buka baju alhamdulillah. Kita pipilin dikit-dikit, niru gaya hidupnya Nabi SAW. Niru gaya hidupnya Nabi. Biarin dah orang-orang niru-niru gayanya orang Korea, orang Barat, ya kan? Orang Jepang. Kita gaya hidup kita, patokan kita, apa namanya, kiblat berpakaian kita, gaya kehidupannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, biar apa namanya, kita selalu menghadirkan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Di Al-Quran disebut itu apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahu wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama Nabi ada sama engkau, Allah gak akan turunin bala, turunin musibah, turunin ujian. Tapi zaman sekarang kita anggap Nabi SAW udah gak ada, walaupun Nabi SAW tetap hidup. Nah, caranya gimana? Caranya menghadirkan kehidupan Nabi dalam kehidupan kita. Menghadirkan kehidupan Nabi dalam kehidupan kita salah satu cara untuk menolak musibah. Menolak musibah. Nah, sampai sini kalau ada yang mau ditanya silahkan. Kalau bisa dijawab, kita jawab. Ini